teringat kami punya guru al-maghfurlah Ustaz Abdullah Abdun. Beliau salah satu orang yang ada hubungannya dengan orang-orang yang kita hauli malam hari ini, seperti Habib Idrus bin Salim, kemudian Habib Saleh Tanggul. Ini beliau memiliki hubungan. Kalau saya tidak salah ingat, saya punya guru itu yang menikahkan Habib Saleh Al-Hamid. Beliau yang ngakatkan dengan Ummina Fatimah binti Yasrib. Kemudian adapun guru utama beliau ya Habib Idrus bin Salim. Loh, kenapa di sini saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana didikan Habib Idrus kepada murid-muridnya, terutama kepada Al-Maghfurlah Syekh Abdullah Abdun. Beliau mengatakan, beliau mencontohkan kepada kami bahwasanya untuk sampai kepada kedudukan yang tinggi itu tidak mudah. Nggak bisa dengan berleyeh-leyeh, nggak bisa dengan santai duduk nonton televisi, ngopi, ngerokok, main Mobile Legend, PUBG, FF, moro-moro keluar jadi wali. Ada walihum syaitan. Ini yang ada jadi walinya setan. Oh, hadir ke satu majelis lain, hadir setiap tempat tiap malamnya, tapi nggak menyimak, nggak punya akhlak, tidak mendengarkan, tidak ngambil faedah. Ya kalau tidur nggak apa-apa. Yang saya khawatirkan hadirnya kita ke sini justru ada yang main handphone. Karena saya lihat ada beberapa handphone tuh miring. Ya saya husnudon, HP-nya miring, itu dia lagi nonton streaming karena mungkin mau ngelihat wajah Habib Hadi, Habib Novel kejauhan, jadi ngeliat dari handphone. Tapi di hati kecil saya suudon, itu pasti lagi main game. Wal'iyadzubillah, kalau ada yang main slot, datang ke majelis main slot dengan harapan barokah, nggak mungkin kita bisa dapatin apa yang didapatkan orang soleh yang kita hauli malam hari ini. Nggak mungkin. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Surabaya itu di majelisnya beliau pernah ada yang main tasbih, lagi zikir, beliau lagi ngajar, Habib Novel lagi ceramah, ini salah satu jamaahnya ada yang main tasbih. Kemudian beliau berhenti sejenak, beliau tanya, yang kamu kerjakan dan yang saya kerjakan apakah sama-sama kebaikan? Naam Habib. Terus kenapa kamu tidak ikut kami? Sedangkan kamu hadir jauh-jauh kemari untuk ngambil faedah dari kami. Kenapa kamu zikir sendiri? Ini zikir, bukan main slot, bukan main game. Artinya untuk dapatkan kedudukan, ini beliau Al-Maghfurlah Ustaz Abdullah ini dididik oleh Habib Idrus, bahkan oleh Habib Saleh. Ini bukan satu hal yang mudah. Siang malam dia habiskan untuk belajar serta mengamalkan. Bahkan salah satu nasihatnya Ustaz Abdullah itu, kalau sudah waktunya talim, jangan kemana-mana untuk para guru-guru yang ngajar kami. Walaupun Jibril yang turun dari langit, jangan kamu tinggalkan santri. Sehingga kata ulama, bigadril kaddi tu'tomatarum, dengan kadar susahnya kalian di masa-masa belajar kita sekarang ini, masa belajar, semakin kita ngerasakan kesusahan dalam menimba ilmu, semakin besar kedudukan kita di sisi Allah. Makanya kalau mau istirahat jangan kalim waliman, di rumah tidur. Jangan, sayang rugi dari tadi rahmat turun, barokah turun, tapi sebab kita sendiri. Mungkin kita lagi asik nonton streaming dan lain sebagainya, akhirnya Allah nggak jadi ngasih kita barokah. Makanya ada yang bertahun-tahun hadir majelis tidak kaya-kaya, ada lagi yang dari bujang sampai sekarang tidak nikah-nikah. Jangan ketawa, emang bener. Ada yang dari gadis sampai sekarang sudah tua nggak nikah-nikah juga, nggak ada yang lama. Loh kenapa? Karena kamu salah niat, sudah salah niat, salah cara hadir ke sini, rugi. Tapi ada orang yang luar biasa, baru dia ikut seminggu, baru sekali, 2 kali, 3 kali, moro-moro dapat jodoh kawin. Begitu habis kawin hilang. Jangan, nggak boleh juga begitu, itu kurang ajar. Jangan. Loh kenapa? Karena niatnya dia bagus, dia dapat istri di tempat yang baik, dia bawa istrinya minggu depannya. Nggak hilang begitu aja, karena adan masih kelihatan. Kecuali lagi ke Samarinda, takutnya habis kawin hilang. Jadi jangan begitu. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan ada di majelis begini. Kita pengen seperti Habib Idrus, kita bisa
kita pengen sesuai Tanggul, kita bisa. Kita pengen seperti Habib Hamid, kita bisa. Yang ngebuat nggak bisa siapa? Iya kita sendiri. Sudah enak-enak, nggak ngapa-ngapain dapat rahmah, nggak ngapa-ngapain dapat barokah, nggak ngapa-ngapain duduk doang, nggak dengerin Habib Novel ngomong dari tadi pun itu sudah dapat hal yang besar dari Allah. Tapi jangan sampai justru diharamkan. Jangan sampai, naudzubillah tsumma naudzubillah. Bisa jadi diharamkan ilmu karena tadi sibuknya kita dengan urusan masing-masing. Makanya kalau mau ke majelis selesaikan dulu semuanya di luar. Sudah beres urusan kalian baru datang ke sini. Sehingga waktu di sini benar-benar nikmati semuanya. Apa kata Habib Ali Habsyi? Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Enggak ada perkumpulan seperti maulid ini yang kita baca, yang kita hadir ini yang bisa menghilangkan kesumpekan. Tapi kalau ada orang datang ke majelis masih sumpek, yang masalah dianya. Maka kalau masalah keluarkan biar enggak bawa sumpek yang lainnya. Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub dawaki taubataki asi idza batatub. Waktu yang paling pas untuk tobat sekarang waktunya. Dawaki taubatak ya syarid idza bata'ub. Ini waktu yang paling pas bagi kita yang sudah selama ini keluar dari jalur, waktu yang pas untuk kita kembali. Bahkan di sini kata Habib Ali itu menjadi sebab barokah yang Allah turunkan. Apa kata beliau? Habbah idza barakal maula talaqil hubub. Satu biji kalau Allah kasih berkahan sebab kita hadir begini nih, niat kita yang baik, usaha kita yang luar biasa, kita pasang telinga kita, kita pasang hati kita, itu akan menjadi barokah, jadi banyak. Apa maksudnya? Mungkin saat ini kalian nggak jadi ulama, tapi anak kalian atau cucu kalian atau nanti cucunya cucu kalian dan seterusnya itu bisa jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya buktikan ini tahadduts bi nikmah. Saya punya bapak pedagang, saya punya ibu pun pedagang, nggak pernah mondok. Saya punya kakek dari Abi tukang majelis plus pedagang. Kalau pagi dagang, malamnya majelis biasa jamaah. Malam main gambus biasa sama Habib Zainal Ali Drus Kampung Baru. Yang dari ibu pun sama pedagang juga. Dari wartawan Pertamina sampai jadi pedagang mobil, akhirnya punya toko di kebun sayur, kebakaran, beres. Sebentar, belum selesai ceritanya. Naik lagi ke saya punya buyut sama pedagang semua, belum ada satupun yang jadi ulama. Tapi karena cintanya mereka, alhamdulillah saya bukan ulama, saya ubaru yang digolongkan sebagai ulama sekarang ini. Itu tahadduts bi nikmah. Setiap ada orang soleh dilayani, disambut, dihargai. Semua kesibukan ditinggal, didengarkan ucapannya. Walaupun ucapannya sama tiap hari mungkin tiap minggu Habib Hadi ngomong begitu aja, Habib Hasan ngomong begitu aja. Tapi hati kita yang selalu senang datang ngedengerin, itu menjadi sebab anak kita nanti bisa jadi ulama, anak kita bisa jadi kekasihnya Allah. Maka dari sekarang perbaiki niat. Ini hari pertama, jangan dirusak dong. Sedih saya ngeliat HP miring tuh, sedih banget berarti. Kalau moto sih nggak apa-apa lah, oke lah foto, habis itu dijual ada uangnya buat Habib nggak masalah ya Beb ya. Ini moto salaman sampai tipis tangan Habibnya, nggak dikasih manfaat apa-apa. Padahal sudah dikasih manfaat sama Habib Hadi, dikasih manfaat sama Habib Hasan, dikasih manfaat sama Habib Novel, ditolak. Jangan jadi orang yang sombong. Nggak boleh. Kalau kalian nggak dengarkan mereka itu sama kita sombong. Nggak boleh. Jadi mulai sekarang kita perbaiki lagi. Minggu depan kita hadir, jangan lagi ada yang main HP. Saya doakan kalau minggu depan hadir khusyuk, demi Allah saya doakan. Belum doanya. Itu Bang Bim Bim. Saya doakan hidupnya dia nggak pernah kesusahan dari dunia sampai akhirat. Tapi kalau dia masih miring-miring apalagi main game, saya doakan mudah-mudahan dia kaya raya, harta melimpah ruah, tapi jauh dari Habib Hadi. Tapi jauh dari Habib Hadi. Gak apa-apa Bib, itu penyakit Bib. Jangan mau dekat-dekat Bib. Datang cuma main game. Jadi mulai sekarang kita rubah niat yang benar. Jangan sampai kita salah niat, jangan sampai kita salah adab, jangan sampai kita apalagi sampai punya perasaan ya itu lagi tiap tahun Habib Hamid lagi dihaulin, tiap tahun Habib Soleh lagi dihaulin. Ya memang tahunan, namanya haul tuh tahunan. Emang mau ente dihaulin sekarang? Nggak apa-apa kalau mau dihaulin tahun depan, mati habis ini, biar bareng gitu loh haulnya. Ya memang begitu tiap tahun. Tinggal hati kita nampung nggak rasa cinta sama mereka.
Jadi jangan sampai berubah cinta kita sama keluarga Nabi, dan jangan sampai kita diharamkan keberkahan mereka karena soal adab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bukan ceramah tapi ngebawa manfaat buat kita semua. Kalau ada yang kesinggung, alhamdulillah, berarti dia masih punya hati. Kalau dia nggak kesinggung, mudah-mudahan Allah hidupkan hatinya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.